warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dengan anggota kelompok. Saya Bagas Isra Mustafa dan rekan saya Binur Abdedita. Saya Audi Wulandari. Baiklah, materinya akan dijelaskan sebagian oleh saudara saya Audi. Kepada Audi kami persilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam ekonomi manajerial. Mengapa penting ini dibahas? Karena materi ini membantu manajer dalam menentukan harga produk, menentukan jumlah produksi yang tepat, serta mengalokasikan sumber daya agar perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Definisi permintaan sendiri: permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hubungan antara harga sendiri dan permintaan bersifat negatif. Artinya, ketika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Juga di sini ada definisi penawaran, yaitu penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga, dan hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif. Artinya ketika harga naik, maka produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Keseimbangan pasar sendiri terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau bisa didefinisikan dengan rumus QD sama dengan QS. Dan pada kondisi harga yang terbentuk menjadi harga keseimbangan, sehingga tidak terjadi kelebihan barang maupun kekurangan barang. Contohnya, jika konsumen ingin membeli 100 kg beras dan produsen juga menjual 100 kg beras pada harga tertentu, maka pasar berada dalam kondisi seimbang. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yevi. Pada Yevi, kami persilakan. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, jumlah tabungan. Dan yang terakhir, selera konsumen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu juga sama kayak faktor permintaan tadi. Yang pertama itu barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, dan yang ketiga biaya produksi, dan terakhir teknologi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama itu penawaran. Yang kedua itu permintaan, yang ketiga harga, dan yang terakhir faktor lain. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan adalah harga PX berbanding negatif dengan jumlah yang diminta. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Fungsi penawaran adalah harga PX berbanding positif dengan jumlah yang ditawarkan. Jika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Fungsi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar diperoleh dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, atau saat penawaran dan permintaan itu sama, yang menghasilkan harga dan kualitas yang seimbang. Kesimpulan, permintaan adalah jumlah yang
ingin dibeli konsumen, dipengaruhi harga, pendapatan, selera, dan tanggungan, hubungan harga dan permintaan. Penawaran adalah jumlah yang ditawarkan produsen, dipengaruhi harga, biaya produksi, dan teknologi. Hubungan harga dan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi saat permintaan dan penawaran itu seimbang, menghasilkan harga stabil dan efisien, alokasi sumber daya. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.